Halo semuanya, selamat datang di podcast Tips Indonesia dengan tema Membangun Jiwa Wirausaha dari Ide ke Aksi. Saya Mianata dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu training kewirausahaan. Apa itu, kenapa penting, dan bagaimana bisa mengubah cara kita melihat peluang di sekitar kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Askan Setiabudi, seorang trainer kewirausahaan sekaligus pelaku usaha yang sudah berkecimpung di dunia bisnis. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya Pak. Iya. Sebenarnya apa sih training kewirausahaan itu? Iya, jadi training itu pelatihan. Kewirausahaan itu adalah ilmu untuk bisnis. Nah, jadi kalau training kewirausahaan itu berarti pelatihan yang mengajarkan orang untuk menjalankan bisnis, gitu Mbak Mia. Menarik sekali nih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa training kewirausahaan itu penting, terutama bagi generasi muda? Iya, jadi 9 dari 10 pintu rezeki itu dari bisnis. Jadi kalau ada pintu rezeki itu 10, nah 9 itu dari bisnis. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka zaman dulu itu sejak muda orang itu diajari bisnis gitu, sejak dulu. Ya kan? Di negara-negara maju seperti misalnya Amerika itu, orang kalau sudah dewasa umur sekitar lebih kurang 17 tahun ya, nah itu mulai diajari bisnis. Bahkan di Jepang anak-anak mulai diajari bisnis. Nah, kenapa bisnis itu penting untuk dipelajari? Karena kalau kita jadi karyawan, gaji kita terbatas begitu. Tapi kalau kita punya bisnis, gaji kita atau income kita unlimited. Maka belajar bisnis itu penting. Yang kedua, kalau semua orang pengen jadi karyawan, maka tentunya overload nih, betul nggak? Maka harus ada mindset di awal bahwa harus ada yang jadi pebisnis sehingga bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, begitu Mbak Mia. Kalau boleh tahu, dalam training kewirausahaan itu biasanya peserta belajar apa saja ya Pak? Nah, ini tergantung level-levelnya, ya kan? Ada yang dasar, ada yang medium, ada yang lanjut. Ya kalau dasar kita belajar tentang misalnya mindset, ya kan? Kita belajar tentang mencari produk atau riset produk. Kita belajar tentang keuangan sederhana, manajemen keuangan sederhana. Kita belajar tentang bagaimana memasarkan produk atau marketing lewat online dan offline. Kemudian bagaimana kita mengakses permodalan dan banyak lagi yang lainnya. Jadi nanti di level-level berikutnya itu kita pendalaman Mbak Mia. Pendalaman misalnya bagaimana negosiasi dengan supplier, negosiasi dengan pemodal misalnya gitu kan. Kemudian bagaimana mengembangkan bisnis, memfranchise-kan bisnis, bagaimana agar produk kita tersebar bukan hanya di Indonesia tapi ke seluruh dunia. Bagaimana kita punya cabang bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Nah, itu level-level lanjut kita belajar banyak hal tentang pengembangan bisnis gitu Mbak Mia. Dalam proses training ini Pak, apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh peserta? Biasanya mereka itu nggak pede untuk bisnis. Biasanya mereka rata-rata pengen jadi karyawan. Maka di situ kita ada open mind namanya. Open mind, cuci otak bahwa bisnis tidak semenakutkan yang dikira gitu. Yang penting tahu tahapannya, prosesnya, maka bisnis itu menarik begitu. Menarik. Bahkan sambil kerja pun orang bisa bisnis gitu Mbak Mia. Jadi seringkali masalahnya mindset itu begitu. Untuk penutup, boleh dong dibagikan tips dari Bapak Askan untuk para calon wirausaha di luar sana? Iya, jadi yang pertama kalau nggak punya pengalaman, cari pengalaman dulu lah, kerja ikut orang dulu, ya kan? Kerja ikut orang. Kemudian setelah punya pengalaman, punya ilmu, cobalah buka usaha, baik yang mirip dengan pengalaman di tempat kerjanya atau yang berbeda. Kemudian yang ketiga, cari produk yang market need yang kira-kira rame, banyak orang butuh. Nah, yang
keempat, cari cara yang paling mudah, yang paling mungkin untuk Anda lakukan. Misalnya kalau Anda karyawan, ya mungkin dicoba dulu usaha kecil-kecilan misalnya yang nggak mengganggu kerjaan, atau bisnis online yang bisa dikerjakan oleh tim dan dia bisa kontrol dari jauh. Jadi intinya jangan langsung terburu-buru, misalnya keluar dari pekerjaan terus kemudian bisnis, kalau nggak siap nanti malah jatuh gitu. Jadi bertahap aja, begitu sudah siap, sudah jalan dengan bagus, sudah settle, nah, baru mempertimbangkan mau tetap jadi karyawan atau fokus di bisnis gitu sih Mbak. Baru kita bicara pengembangan yang berikutnya itu setelah outlet satu atau bisnis satu ini berjalan lancar, baru kita bicara pengembangan cabang ataupun buka bisnis yang lain gitu. Wah, terima kasih banyak untuk Bapak Askan Setiabudi. Obrolannya sangat inspiratif dan pengetahuannya sangat mendalam bagi calon wirausahawan. Buat kamu yang lagi kepikiran mau mulai bisnis atau masih bingung harus mulai dari mana, mungkin training kewirausahaan bisa jadi langkah awal yang tepat. Jangan lupa follow, subscribe, komen, like, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.